Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis, terutama untuk BTC Satoshi Mining. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik mungkin informasi kali ini buat teman-teman semua langsung aja kita update. Ini sesuai dengan permintaan requestan teman-teman di mana pada nanya yaitu BTCS katanya ada yang tidak bisa cair atau mungkin yang bisa cair. Sebab di equipment atau mungkin di medium itu dijelaskan orang-orang yang memenuhi persyaratan itu katanya bisa withdraw dan kemudian orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan katanya tidak bisa di withdraw. Dan kemudian equipment ini pun ribut atau mungkin diposting di media-media sosial seperti biasa, yaitu di Twitter teman-teman. Oke, dengan terkait hal itu buat teman-teman semua, langsung kita cari ke sumber intinya. Nah, di bagian sini mungkin ada beberapa informasi yang sangat penting. Oleh sebab itu buat teman-teman semua silahkan disimak, jangan sampai di skip supaya teman-teman itu paham dengan ya apa yang dijelaskan di video kali ini. Jangan lupa juga di-share pada yang lain. Dan kemudian langsung kita buka untuk mediumnya teman-teman. Kita lihat di bagian medium mereka ini dalam berbahasa Inggris. Kita nggak tahu ya sang seng song sang seng song. Langsung aja kita gunakan Google terjemahan. Ya ini senjata teman-teman. Nah di mana buat teman-teman semua bisa dilihat yaitu ada penerima distribusi ya. Penerima distribusi. Penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat. Nah, ini nih syarat ini teman-teman ya. Oke, kita ulang mulai dari awal. Penerima distribusi ya. Penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat yang telah menambang hadiah dalam aplikasi sebelumnya dikenal sebagai BTC atau mungkin BTCS yang sekarang berganti nama menjadi Cordao atau mungkin ya koin inti teman-teman. Oke, dulunya itu namanya BTCS atau mungkin dikenal sebagai BTC ya, BTC kedua dan kemudian ini sudah resmi ganti nama menjadi Core inti Cordao teman-teman. Pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima Core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi mereka. Nah, di bagian sini teman-teman ini nih, mereka itu bingung yang memenuhi syarat. Nah, di bagian memenuhi syarat ini banyak banget teman-teman di sana yang beralibi macam-macam atau mungkin berpendapat maksudnya itu secara macam-macam. Ya, tergantung dari apa tadi ya, analisis analisa mereka karena mungkin setiap orang itu punya analisis maupun analisa. Nah, di sini yang paling penting buat teman-teman semua. Di bagian syarat ini teman-teman di sini perlu digaris bawahi nih. Ya, teman-teman di sini harus digaris bawahi. Penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat yang telah menambang hadiah dalam aplikasi sebelumnya dikenal sebagai BTCS. Nah, titik. Nah, bagian sini jadi teman-teman beda ya. Kalau dulu itu kita nambangnya BTCS yang dulu teman-teman. Ya, nambang BTCS ya atau yaitu Cordao ya, jadi koin Cordao ya, koin Core teman-teman ya. Jadi BTCS sama dengan Core. Nah kemudian teman-teman yang nambang hari ini ya, yang nambang hari ini nih, setelah untuk si core-nya itu di stop, kemudian ada airdrop kan yang baru namanya TCA, TCB, yang mana contohnya? Oke, yang ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat, ini ada TCA, TCB, kemudian TCC. Apa itu TCA, TCB, dan TTC? Kalian bisa lihat di bagian sini proyek. Di bagian proyek di sini ada TCA, TCB, kemudian paling bawah TCC. TCA itu maksudnya tes koin A. TCB maksudnya tes koin B dan kemudian TCC adalah tes koin C. Nah, ini nantinya bisa bernilai enggak? Nah, untuk ini belum ada equipmentnya, belum ada pengumumannya. Jadi teman-teman tunggu bareng-bareng. Kita pun nggak tahu ini bernilai atau tidak. Pada intinya yang ada nilainya itu sebelumnya yaitu BTCS atau mungkin sama dengan Core nama barunya teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, balik lagi buat teman-teman semua. Kita buka langsung Discord-nya lagi. Oke.
Di sini syaratnya itu tadi. Jadi teman-teman itu bukan nambang si TCA, TCB dan TCC, melainkan teman-teman nambang sebelumnya yaitu core-nya itu tadi. Mungkin sampai di sini teman-teman paham ya. Jangan lupa juga dibagiin pada yang lain teman-teman ya, agar teman-teman yang lain referral kalian itu paham dengan pengumuman equipment di Medium ini. Oke. Kemudian teman-teman sampai sini paham ya. Jadi yang memenuhi syarat itu penambang sebelumnya, bukan penambang baru. Jadi yang masih nambang BTCS atau mungkin core itu ya syarat yang pertama. Kemudian pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi mereka. Nah, di sini teman-teman ada hanya satu syarat doang, yaitu penambang sebelumnya. Tetapi di grup atau mungkin di media sosial yang lainnya itu pada ribut. Atau mungkin di YouTube juga. Ada salah satu konten kreator, dia bilang, katanya kalau misalkan kita tidak mengerjakan testnet, itu tidak memenuhi persyaratan. Bener atau enggak? Kita nggak tahu juga teman-teman ya, itu bener atau tidak gitu kan ya. Tetapi ya alangkah baiknya buat teman-teman semua kerjakan semua ya testnet yang disediakan. Nah, maksudnya apaan nih? Ya testnet dengan mainnet. Nah, jadi gini teman-teman. Testnet itu merupakan salah satu tes menguji jaringan mereka. Nah, kemudian fungsi dan manfaatnya apa? Gitu kan ya. Jadi ada dua manfaat. Yang pertama manfaat untuk kita, kemudian yang kedua manfaat untuk si pembuatnya. Manfaat buat pembuatnya yaitu menguji jaringan mereka layak atau tidak, terjadi bug atau tidak, terjadi error atau tidak gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan error mungkin nanti ada partisipasinya buat lapor ke mereka bagian sini yang perlu diperbaikin, bug yang ini perlu diperbaikin. Oh, ternyata di sini ada celah untuk dihack, yang ini juga ada celah buat ini segala macam. Nah, itulah tes teman-teman ya. Tes untuk menguji ya di bagian testnet, maksudnya menguji jaringan mereka. Kemudian mainnet, berarti kata-kata mainnet itu kata-kata yang sudah ini teman-teman atau apa yang udah berlaku gitu, yang udah berjalan ya secara resmi, secara apa ya real gitu. Jadi bukan tes uji lagi melainkan beneran ya. Jadi bahasa gampangnya itu ya testnet dengan mainnet gini. Kalau testnet itu contoh, kalau mainnet itu nyata gitu kan ya. Jadi bohong-bohongan, mainnet itu bohong-bohongan. Ya, kalau misalkan untuk si testnet itu mainnet bohong-bohongan, kemudian kalau misalkan untuk mainnet itu mainnet beneran, gitu kan ya. Jadi bohong-bohongan dan beneran, gitu ya teman-teman sampai sini paham ya. Nah, kemudian dengan terkait nih ya pertanyaan teman-teman yang bilang katanya harus tes uji. Nah, supaya memenuhi persyaratan. Nah, itu ada benernya juga teman-teman. Jadi buat kalian sengaja dari kemarin saya nggak ngeklik ini punya saya. Nah, di mana ini teman-teman bisa lihat ya di layar saat ini. Di sini teman-teman silakan disimak, videonya agak-agak panjang tapi di sini teman-teman itu harus disimak supaya teman-teman nggak diskomunikasi, kalian ngerti teman-teman. Yang pertama itu ada yaitu tes ya, yaitu ada tes. Tesnya tes apaan? Betul, itu ada tes iDrop, tes A, tes B, kemudian tes C ya, atau mungkin TTC atau mungkin project A, project B dan kemudian project C teman-teman ya. Ada TCB, TCA dan kemudian TCC. Nah, di sini kalian harus ikut berpartisipasi. Itu yang pertama ya dalam pengujian. Gimana caranya? Caranya teman-teman, kalian itu bisa langsung mengaktifkan untuk projectnya. Bagaimana bang caranya? Silahkan disimak teman-teman, jangan sampai di skip. Kalian silahkan klik bagian proyek ini. Yang belum mengaktifkan silahkan diaktifkan supaya teman-teman itu eligible ya. Kalian itu supaya masuk kualifikasi ya teman-teman ya dalam nanti menerima si core intinya nanti. Kemudian setelah kalian klik bagian sini, kalian ikut berpartisipasi yang di tes koin A. Kalian klik aja bagian tes koin A ini, kita klik. Kemudian kalian nanti silakan klik bagian pojok kanan atas ya, ikut berpartisipasi. Berhubung saya udah ikut jadi warnanya tidak kuning lagi. Kalau diklik ini malah saya nanti membatalkan ya partisipasi saya. Jadi kalian yang belum aktifkan, aktifkan di bagian sini. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, project yang kedua, kalian scroll di bagian tes koin B. Kalian klik bagian tes koin B, kemudian kalian klik bagian partisipasi pojok kanan atas lagi. Kalau sudah berpartisipasi, kalian kembali. Kalian langsung klik bagian tes koin C ini. Klik bagian tes koin C, kemudian kalian ikut berpartisipasi dalam tes koin C. Klik bagian pojok kanan atas lagi. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman klik bagian situ, maka teman-teman nanti kalian klik bagian iDrop, kemudian kalian nanti setiap jam boleh, 6 jam boleh, atau mungkin 24 jam sekali boleh. Kalian itu ya klaim untuk si tes koinnya. Ya, gimana caranya? Nah, kalian tunggu dulu sejam. Untuk 1 jam menciptakan 1 blok. Untuk 2 jam menciptakan 2 blok. Mana waktunya, Bang? Ini waktunya. Nih, ini waktunya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan habis dia menciptakan blok lagi. Nah, jadi selama 24 jam atau mungkin satu hari 1 malam dia menciptakan 24 blok. Kalau misalkan sudah 24 blok kalian nggak klik, maka dia otomatis akan bergoyang seperti ini. Kalau kalian melebihi 24 jam, maka ya itu bakal disuspend ya. Akun kalian bakal disuspend atau mungkin ditahan ya. Jadi kalian aktif dalam mengklaim. Terserah mau sejam sekali kek, mau 2 jam sekali kek, mau 24 jam sekali kek, intinya kalian klaim. 1 hari minimal kalian klaim sekali ya. Oke, kayak gitu mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, gimana cara klaimnya, Bang? Gampang banget. Kalian tinggal di scroll, kemudian perhatikan teman-teman ya. Saat ini koin saya ada berapa? Kita akan klik di bagian sini, klaim. Nah, ini saya udah menciptakan 24 blok ya. Dari kemarin saya nggak klaim-klaim sengaja karena saya mau buat video buat teman-teman semua. Kita klik bagian klaim. Dia bergerak teman-teman ya, bergerak ya sampai habis. Nah, inilah yang pertama ya, testnet. Ya, ini testnet yang pertama. Jadi kita ikut berpartisipasi dalam project mereka ya, walaupun memang tes. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ini kalian tinggal di scroll, kalian itu ikutan berpartisipasi dalam testnet. Nah, di bagian testnet ini teman-teman. Nah, di bagian sini kalian bisa klik bagian klaim. Tapi nggak bisa ya, silakan ya. Kita klik lagi bagian menerima hash. Silakan berhasil selesai transaksi. Transaksi apa itu? Transaksi meminta hash. Nah, jadi di sini nggak bisa kita klik. Kenapa nggak bisa diklik? Karena kita belum ikutan testnet. Cara testnet gimana? Teman-teman silakan buka dulu. Kalian buka punya wallet di MetaMask yang ini. Oke. Nah, proses buka MetaMask ini agak-agak lama teman-teman ya. Sebelum kita nunggu sambil kita buka, teman-teman ada informasi penting nih. Nah, saya kaget teman-teman ya. Kemarin saya daftar daftar bank digital itu Neobank. Saya dapatin segini teman-teman. Kaget ya, uangnya langsung masuk. Kirain bohongan. Ya, invest satu teman itu 25.000. Beneran teman-teman ya, 83 orang daftar, saya dapatnya 2.100.000 langsung cash teman-teman ya. Ya, waktu itu juga langsung cash ya. Itu kaget banget dapatnya sampai 2.100.000 kayak gini gitu loh. Nah, ini berarti benar-benar ngebayar ya untuk Neobank. Jadi nggak ada keraguan. Untuk satu orang itu undang kita dapatnya segini. Ya, syaratnya teman-teman semua kalau misalkan pengen juga dapatin hadiah 25.000, kalian bisa daftar dulu ya. Untuk link pendaftarannya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Kemudian kalian tinggal KYC aja. Ini jangan khawatir, telah di bank ini itu udah terdaftar di OJK dan kemudian lisensi di bawah pemerintah. Jadi aman teman-teman ya. Nah, itu informasi pentingnya teman-teman ya. Jadi jangan jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Kesempatan gak datang 2 kali buat teman-teman semua. Nah, jadi daftar Neobank aja kita dapatnya segitu. Untuk MetaMask-nya juga belum kebuka. Kita tunggu dulu, lama banget dia. Nah, kalian bisa testnet. Di sini testnet itu ada 2 jenis ya, teman-teman ya. Yang pertama, kalian itu bisa transfer atau mungkin bisa nerima. Mungkin ada beberapa, bukan 2. Yang pertama kalian bisa transfer, oke. Kemudian yang kedua kalian itu bisa nerima. Kemudian yang ketiga kalian di sini tuh bisa langsung ikutan delegasi delegator ya. Kemudian yang keempat teman-teman itu bisa untuk mengklaim voucher. Nah, yang pertama buat dapatin koin gratisnya ya, BTCS core-nya ini atau mungkin T-core-nya ini, kalian pertama kali masih 0. Gimana caranya supaya kalian itu dapat?
Di video sebelumnya udah saya jelasin videonya teman-teman ya. Jadi kalian kunjungin aja, cari dia di channel ini teman-teman ya. Nah itu ada judulnya itu cara mengikat dompet testnet, bukan yang mainnet ya. Jadi ada dua video. Yang pertama itu ikat dompet mainnet yang baru ini. Kemudian yang dulu teman-teman carinya yaitu judulnya mengikat dompet testnet atau mungkin cara mengikat dompet. Di situ ada cara-caranya supaya dapatin voucher. Kalau misalkan udah ada koinnya, maka teman-teman itu tinggal langsung bisa dikirim. Sama siapa kalian bisa ngirim. Kalian boleh gabung, join di grup Telegram yang telah saya sediakan. Untuk link Telegramnya, ya grupnya udah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa langsung minta sama teman-teman yang lain. Kalian nanti bisa langsung kirim. Nah gimana cara kirimnya? Kalian tinggal klik bagian sini, kirim. Kemudian kalian masukkan alamatnya, alamat teman-teman kalian. Kalau kalian pengen kirim ke admin juga nggak apa-apa. Di situ ada di grup teman-teman. Nah kemudian kalian silakan klik bagian selanjutnya. Nah kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman nanti misalkan pengen ngirim berapa? Misalkan 0,001 misalkan. Nah kalian tinggal kirim aja seperti ini. Nah klik bagian situ kirim. Kemudian seperti ini kalian klik bagian kirim. Nah bagian kirim ini teman-teman itu tinggal ditunggu mungkin beberapa detik ke depan. Nah ini sedang loading dan kemudian nanti kalau berhasil itu centang dia teman-teman ya. Oke tunggu dulu sampai centang. Oke. Kalem, ntar juga centang dia. Mana centangnya nggak nongol-nongol ya. Kalau misalkan centangnya nggak nongol-nongol kayak gini, mungkin error teman-teman. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman semua. Teman-teman langsung aja buka untuk aplikasi BTCS kalian untuk menerima hasnya. Karena kalian udah ikutan tes uji atau mungkin testnet. Kalian buka langsung Satoshi kalian. Kemudian kalian scroll dan kalian kan tadi udah kirim tuh sama teman-teman kalian. Kalian itu bisa mengklaim bagian menerima has. Nah, klik bagian menerima has. Nah, ini belum bisa karena untuk di sini itu masih pending. Ya, kalau misalkan masih pending kayak gitu tunggu. Ya, sampai berhasil untuk mengirimkan tikornya. Kalau masih nggak bisa lagi, nah ini udah berhasil ya, yang transaksi ya, transaksi ini berhasil. Ya, jadi prosesnya itu kurang lebih 1 menitan untuk mengirim. Nah, karena ini uji coba teman-teman. Kalau misalkan sudah berhasil seperti itu, kalian scroll dan kemudian kalian silakan klik bagian menerima has. Ya, di bagian menerima has ini kalian ditunggu aja, ditunggu mungkin beberapa detik ke depan. Ya. Karena barusan kita mengirim tadi. Oke. Ditunggu aja, nanti juga bisa teman-teman karena kita udah ikut berpartisipasi tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah mengklik bagian has tadi, udah keterima, kalian itu bisa ikutan yaitu testnet delegator. Nah, maksudnya gimana? Oke, kalian kalau misalkan pengen ikutan delegator, ya, kalian itu bisa langsung teman-teman memasukkan link. Ya, jadi untuk linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi atau enggak teman-teman gabung dulu di grup Telegram. Nanti kalian minta di sana. Nanti kalau misalkan udah ada linknya, teman-teman langsung disalin ya linknya. Kemudian kalian buka untuk MetaMask kalian seperti ini. Kemudian kalian klik bagian pojok kiri atas. Kemudian nanti kalian silakan klik bagian peramban. Bagian peramban ini nanti kalian langsung pastekan di perambannya. Oke. Nah nanti kurang lebih untuk tampilannya untuk testnetnya dari delegator, maksudnya untuk delegator tampilannya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Seperti ini nanti kurang lebih ya. Nah ini delegator. Tunggu dulu bentar. Loading teman-teman ya. Nah nanti tampilannya dari delegator ini kurang lebih seperti ini. Nah kalian langsung connect wallet kalian. Caranya gimana? Silakan klik bagian pojok kanan atas bagian sini. Nih. Kemudian kalian connect-kan. Kalau misalkan udah connect, tandanya seperti ini. Itu artinya sudah connect ya wallet kalian dengan situs atau mungkin link delegatornya. Kalau sudah connect, berikutnya kalian itu minimal 1 core yang bisa kalian delegasikan ya. Oke, caranya gimana?
Gampang, kalian tinggal scroll seperti ini. Kalian langsung pilih bagian ini, Active, yang ini, ya. Klik bagian Active. Ini delegator semua, itu banyak banget tuh tadi sampai bawah teman-teman. Kalian bebas pengen delegasikan di mana. Kita delegasinya di bagian ANT node ya. Bagian ANT node ini kalian silakan klik bagian delegate ya, delegasi teman-teman. Mendelegatorkan sebanyak 1. Kalau kalian pengen 10 tulis saja ya. Misalkan kalau saya 1 aja ya, seperti ini. Kemudian kalian klik delegasi. Kita akan mendelegatorkan. Kalau kita klik bagian itu, maka itu bakal seperti ini ya, sampai dengan dia centang. Kita tunggu ini bang. Kalian scroll, klik bagian confirm atau mungkin konfirmasi atau mungkin konfirmasikan. Nanti dia loading, kemudian centang dan transaksi sukses. Nah, seperti ini ya. Transaksi dikirim, menunggu konfirmasi. Bagian sini kalian bisa klik bagian close. Nanti itu ada informasinya. Ya, berhasil atau tidaknya. Nanti di tengah. Kalian tunggu aja. Nah, itu untuk ikutan di delegasi delegator. Gampang seperti itu doang. Nah, kemudian hasil dari delegasi yang tadi testnet, kalian bisa langsung diklaim. Gimana caranya? Kalian klik bagian pojok kanan atas ini. Kalian bisa klaim minimal 2 hari sekali. Kalian bisa klaim keuntungan kalian. Nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Kalian klik bagian sini teman-teman. Ya, My Staking. Kalian klik bagian My Staking. Kemudian kalian klik bagian klaim. Nah, itu untuk mengklaim hasil dari kalian mendelegasikan. Saya dari kemarin belum klaim 2 hari, dapatnya itu 0,00074 teman-teman. Nah, ini hasil delegasi saya. Kita klik bagian konfirmasi. Kita scroll dulu ke atas tadi. Terkirim, dikirim. Transaksi dikirim. Oke, centang. Sukses coy. Nah, langsung ini hasilnya itu nanti bakal bertambah di dompet kita. Ceknya gimana? Klik bagian pojok kiri atas ini. Kalian klik bagian dompet. Nah, nanti bakal muncul di sini. Ya, ini udah nambah lagi tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan testnetnya. Lebih lengkapnya teman-teman, itu nanti kita bakal bikin video lagi. Nah, mudah-mudahan ini mungkin video di awal. Terima kasih kalau misalkan ada kesalahan kata-kata. Ya mohon maaf teman-teman ya, masih belepotan ngomongnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.